bahwa beberapa ilmu-ilmu itu ada yang tuntutannya fardhu ain, wajib harus kita ketahui, ada tuntutannya fardhu kifayah, ada tuntutannya itu sunnah, ada tuntutannya keutamaan. Pertama, bicara tentang ilmu yang fardu, itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu kifayah dan ain itu pun ada ini hubungannya dengan syariat, dan ada yang bukan syariat. Sekalipun ini bukan syariat tetap fardu ain, atau sekalipun ini bukan syariat tetap fardu kifayah banyak. Yang syariat ini satu ilmu yang kita dapatkan dari sumber Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis. Tidak bisa kita dapatkan dengan akal kita. Jadi ada ilmu yang harus kita pelajari yang sumbernya bukan akal, sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Apa? Quran dan hadis. Demikian ini ada yang sifatnya wajib, fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Kalau yang bukan sumbernya bukan Quran dan hadis, ini pun juga ya. Apa di antaranya yang sumbernya bukan Quran dan hadis? Seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu-ilmu yang menyangkut tentang bagaimana tegaknya dunia. Juga ilmu lughat yang sumbernya hanya pendengaran. Sumber bahasa itu karena pendengaran. Sesuatu yang kita dengar setiap hari, kita akan paham dengan bahasa itu. Ya. Ini bukan digolongkan fardu ain, bukan. Ya. Ada yang di situ terpuji, ada yang tidak terpuji. Kalau yang terpuji satu ilmu pengetahuan yang hubungannya bagaimana tegaknya dunia, ini yang fardu kifayah. Segala ilmu pengetahuan yang demi tegaknya dunia, ini fardu kifayah. Ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ya, ini termasuk bagian daripada fardu kifayah. Ilmu yang dunia tidak akan tegak kecuali dengan ilmu ini. Kita manusia butuh pangan. Ketika nggak ada yang bisa produk-produk pertanian pangan, nggak ada, kita berdosa semua, harus ada. Jangankan menyangkut tentang pertanian, ilmu menyangkut tentang kebutuhan pakaian. Di antara kita nggak ada yang bisa bikin pabrik pakaian. Kita sebenarnya berdosa seperti ini. Kalau zaman dulu ketika umat Islam, ketika dunia dulu masih belum masih terkotak dengan agama. Kan di zaman dulu memang sengaja di kota umat Islam itu khusus mayoritas muslim, dipimpin umat Islam, dipimpin dengan berdasarkan syariat. Itu yang ada di dalam umat Islam kok. Negara seperti ini wajib kebutuhan hidup harus dari negeri ini sendiri, nggak boleh bergantung negara lain. Jadi masih belum pluralisme, belum plural. Ya. Jadi dalam fikih dulu ketika masih belum plural, ulama dulu menyatakan andaikan negeri kita, negara Islam ini nggak ada yang bisa bikin pabrik jarum, semuanya berdosa. Nggak ada yang bisa ada kedokteran, semuanya berdosa. Pluralisme itu bukan kehendak kita, alam memang yang bicara alam. Kalau kita secara akidah nggak menghendaki hidup pluralisme ini, karena ketika terjadi plural seperti ini, kita umat Islam nggak nyaman hidup ini. Kita tidak akan bisa menikmati ibadah, nggak tegak ibadah kita. Kalau secara nafsu enak, memang plural itu enak secara nafsu. Nah. Ya.
Jadi seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu bagaimana kita bikin atau ilmu tentang kebutuhan hidup, pabrik-pabrik ya, seperti kebutuhan pakaian, pangan, ya, ini bahkan kesehatan, ini harus ada ahlinya. Kemudian di atas daripada yang fardu kifayah ini, satu ilmu yang betul-betul ditekuni sampai profesor, ini ada fadilah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemuliaan ini baik di dunia ataupun di akhirat, dapat kemuliaan, punya keahlian dalam bidang apa, sampai tingkatannya profesor umpamanya, ya. Kalau ilmu-ilmu mubah itu apa diantaranya? Ilmu-ilmu seni itu kelompoknya dalam fikih itu digolongkan mubah. Kemudian yang menyangkut tentang syariat, ini ada yang di situ al-mahmud, ada yang mahmud, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Kemudian yang terpuji diantaranya ada sumber-sumber pokok, ada furu', ada muqaddimat, ada mutamimat. Ilmu-ilmu pokok syariat, ini adalah satu kitabullah. Yang kedua sunnati Rasulillah, ini pokok. Yang ketiga ijma'ul ummah. Ijma'ul ummah itu apa yang dilakukan sahabat tabi'in, itu ijma' namanya. Sumber daripada hukum itu Quran, hadis, atau yang dilakukan sahabat. Apa yang dilakukan sahabat itu bisa digunakan dasar hukum. Nek apa sing dilakoni kiai lah kena tiga dasar hukum. Enggak bisa. Paspora kita belum tahu. Tapi apa yang dilakukan sahabat pasti benar. Dan di situ dikatakan ijma. Dikatakan ijma itu sekalipun ijma itu kan sebenarnya kan sepakat kan artinya. Sekalipun ini seorang sahabat melakukan sesuatu, yang lain diam, tidak berkomentar iya, juga tidak berkomentar tidak, itu tetap ijma namanya ijma sukuti. Diamnya sahabat terhadap sahabat yang lain berarti iya, Tapi kalau orang sekarang kan nggak bisa. Enek kiai ngene, kiai liyane rawani ngomong, jane salah. Engko nek tak omongnya malah rame. Kan begitu zamannya. Kalau zaman sahabat dulu tidak ada seorang sahabat yang umpamanya salah kecuali yang lain mengingatkan. Semuanya sahabat dikatakan sahabat itu seseorang yang dia pernah hidup di zaman ketika turunnya Al-Quran. Pancaran turunnya Al-Quran itu membekas kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu pasti dijamin akan kebenarannya. Maka Rasul menyatakan ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang. Dengan siapa sahabatku kalian itu melakukan, mengikuti, kalian dapat petunjuk. Quran, hadis, ijma'nya sahabat, dan asal sahabat. Beberapa asalnya sahabat. Asal itu labet tegese, artinya apa yang telah dilakukan, apa-apa yang dilakukan sahabat itu. Karena sahabat itu orang-orang yang tahu ketika Quran itu turun. Mudah.
Kemudian macam yang kedua adalah macam pertama tadi kan pokok. Macam yang kedua cabangan. Cabangan itu suatu ilmu yang dipahami dari pokok. Pokok Quran, hadis, ijma, asar itu yang pokok. Cabangan itu apa di antaranya? Cabangan itu yang dimaksud cabangan itu ilmu yang dipahami dari pokok, sumbernya dari pokok, ya, yang dihasilkan dari kajian pengetahuan, yang ini hasilnya bisa memunculkan satu kias. Kias itu penyamaan masalah dengan masalah yang lain. Contoh begini, ada satu hadis, layak di al-qadhi wa ghadban. Seorang hakim tidak boleh bertindak sebagai hakim ketika dia sedang emosi. Hadisnya begitu. Seorang hakim dia tidak boleh memutuskan hukum, bahkan dia tidak boleh duduk di majelis hakim kalau dia sedang emosi. Hadisnya begitu. Dari hadis ini akan memunculkan pemahaman pikiran, hal-hal yang menyangkut tentang mendekati emosi. Satu, hakim itu nggak boleh duduk di meja hakim, dia itu ngempet luwe, kudu kadane sehat warak. Cek luwe dari hakim, nggak bisa nanti nggak bisa adil. Hakim tidak boleh bertindak dari hakim sek kudu nising. Kudu dising. Ini fikih ini. Karena hakim iki mung enek petung dadi mantan minggu, iki pikirannya kacau. Jangan ganti hakim yang lain. Rumah tangganya berantakan kacau, tidak boleh. Nanti nggak adil maksudnya. Jadi substansinya seperti ini. Ini bukan hadis, bukan Quran, bukan asar, tapi dihasilkan dari logika. Kias, ya. Kemudian, ya, cabangan ini ada dua macam. Ada kemaslahatan yang duniawi seperti buku-buku fikih, ya. Ada yang cabangannya sebangsa ukhrawi seperti tentang ilmu ahwalil qalbi. Ilmu fikih itu dianggap ini ilmu yang menyangkut duniawi. Kalau ilmu ahwalil qalbi, ilmu akhlak, ini termasuk digolongkan ilmu ukhrawi. Ya. Kemudian macam yang ketiga adalah muqaddimah, ilmu yang dijadikan sebagai pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan dari ilmu agama itu yaitu menyangkut tentang ilmu alat, ilmu lughat, nahwu, tasrif, lughat. Ini duduk ilmu agama ini. Ini bukan ulumuddin, iki ilmu alat digawe gali kitab sean. Apa alatnya? Tapi karena itu digunakan alat itu secara fikih lil wasail hukmul maqasid, perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Kemudian ilmu yang penyempurna, ini penyempurna ilmu agama, ini adalah ilmu tentang sejarah, tentang beberapa sejarah, tentang beberapa status derajatnya para perawi hadis, kemudian guru-guru mereka, kemudian termasuk nama-nama daripada perawi-perawi hadis dan tingkat kekuatan para perawi itu. Ini
Ini juga bagian ulumuddin, tapi sebagai penyempurna. Dan hari ini sudah semuanya sudah mateng semua. Wis mateng, artinya hadis ini pokoknya sing kitab sahih, kitab wis enek. Bukhari, Muslim, Mustadrak itu kan sudah jelas. Kalau dulu kan ketika belum dibukukan, ini butuh suatu analisa. Kalau sekarang yang penting yang dibaca kitab apa, sumbernya dari kitab apa, itu jelas. Ya. Ilmu fikih itu para ulama memposisikan digolongkan sama dengan ilmu kedokteran. Ya, ada mengatakan seperti ini. Karena apa? Karena urutan fikih itu hanya urusan dunia. Jadi kisahnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam, diciptakanlah Adam dari tanah. Kemudian dikeluarkan keturunan Adam berkembang sehingga memenuhi bumi ini penuh ya. Dari perkembangan keturunan Adam ini berkembang akan memadati dunia. Kemudian ketika dunia itu sudah penuh ya, ini sudah kepastian, kenyataannya pasti ada beberapa perselisihan dalam bidang apapun. Berbagai perpecahan perselisihan ini butuh seorang pejabat pemerintah yang mengatur, butuh ahli politik yang mengatur. Orang-orang politikus di antaranya para aparat pemerintah ini butuh pengetahuan sumber-sumber siapa? Ulama. Jadi antara ulama dengan aparat pemerintah, para politikus itu dua perkara yang nggak bisa dipisahkan demi tegaknya dunia. Jadi urusan fikih seperti ini para ulama memposisikan ini ilmu dunia, dudu ilmu akhirat. Nah. Sehingga Rasul menyatakan begitu. Jadi dikatakan bahwa al-mulku ad-din wal mulku tau'amani. Agama dan negara itu dua kembaran yang gak bisa dipisahkan. Agama, kerajaan, rojo butuh agama, agama butuh rojo. Ya. Dua kembaran yang gak bisa dipisahkan. Dan ini sering Rasul menyatakan seperti ini. Sinfani, dua kelompok ya. Idza soluhan nas wa idza fasadan nas. Dua kelompok, ketika dua kelompok itu rusak, masyarakat akan rusak. Kalau baik, masyarakat akan baik. Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Nek ulama api, umara api, masyarakat benar. Api itu. Tapi nek ulama elek, umara elek, masyarakat bubar. Andaikan masyarakat itu tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, apik kabeh. Nggak butuh rojo, nggak butuh aparat pemerintah, orang butuh ulama-ulama fikih, nggak butuh. Nah, umpama ya. Jadi al-faqih, ulama fikih ini dia orang yang paham dengan undang-undang, paham dengan tatanan-tatanan sosial ya. Di layatimuddin, tidak sempurna agama itu kecuali dengan dunia.
Jadi jelas al-mulk wa din tau amani, kerajaan dan agama dua perkara yang kembar. Kalau agama itu pokok, sultan adalah sebagai penjaganya. Agama iku pokok, pemerintah itu yang menjaga. Ya, kalau tidak ada salah satu akan rontok, akan roboh semua. Kemudian dulu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika Rasul itu sudah wafat, ribuan di antara beberapa sahabat-sahabat itu, mereka itu sebenarnya menjadi ulama-ulama besar. Namun di antara beberapa sahabat-sahabat itu tidak ada yang kelihatan menyolok begitu. Tidak ada yang mereka tuh menampakkan diri menjadi mufti, tidak ada. Semua urusan masalah itu mereka selalu mengalah. Nggak ada yang suka menampakkan dirinya. Bahkan banyak di antara para tabi'in ketika mereka itu akan ditugasi menjadi mufti, akan ditugasi menjadi qadhi ataupun hakim, mereka itu justru melarikan diri. Itulah di zaman seperti ini. Karena mereka lebih mengedepankan tentang kepentingan dirinya menghadap kepada Allah. Ya. Seperti katakan Abu Bakar sendiri itu orang yang paling terkenal. Abu Bakar Siddiq itu orang yang paling terkenal. Keterkenalan Abu Bakar As-Siddiq ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, sebelum Abu Bakar itu menjadi sahabat dekat Rasul, dia orang yang kaya raya. Dia orang yang sosialnya tinggi, kuat sekali sosialnya. Kemudian menjadi sahabat dekat Rasul dan harta-hartanya dikorbankan untuk Rasulullah. Sampai hebatnya Abu Bakar, saking kesolehan Abu Bakar, itu pernah Rasul itu didatangi Jibril. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan salam dari Allah, supaya salam ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Muhammad, saya dapat titipan salam dari Allah supaya disampaikan kepada Abu Bakar. Tanyakan kepada Abu Bakar, apakah dia menyesal apa tidak, ridho apa tidak dalam kondisi yang compang-camping seperti ini. Rasul datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, telah datang kepadaku Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk disampaikan kepadamu. Kamu dapat salam dari Allah. Abu Bakar langsung menangis. Allah bertanya, kamu dalam kondisi compang-camping ini kamu menyesal apa ridho? Bagaimana mungkin aku menyesal? Betapa bahagianya seorang seperti aku dapat salam dari Allah. Nah, Rasul membaca kelebihan Abu Bakar ini. Jadi faddala Abu Bakrin, ya, Abu Bakar itu tidak melebihi keutamaan terhadap umat manusia seluruhnya, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya baca-baca wirid,
bukan karena dia menyandang sebagai khalifah, akan tetapi kelebihan Abu Bakar As-Siddiq ini sesuatu yang diletakkan Allah di dadanya. Ada sesuatu yang di dadanya Abu Bakar ini, ilmu hikmah. Di antaranya apa? Yang ada pada Abu Bakar, sifat kasih sayangnya dia. Jadi mengenalnya kepada Allah, memunculkan kasih sayang yang luar biasa. Itu kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orang yang terkenal, orang yang luar biasa. Kemudian dari sudut mana kelebihan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu sangat dikenal, ternyata kelebihan pada beliaunya apa? Dari sudut ma'rifatullah. Bahkan ketika ditanya tentang fatwa, Umar mengatakan idhab ila fulan, sudah datang kepada fulan sana. Orang yang menyandang jabatan tanya kepada mereka, nggak suka menjawab dirinya sendiri. Sampai ketika wafatnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud menyatakan begini, laqad mata tis'atu a'syaril ilmi, telah wafat 9/10-nya ilmu. Kami kehilangan ilmu yang begitu besar. Siapa? Umar bin Khattab. Bukan karena ilmunya fatwa, bukan karena hukum-hukum fikih, tapi yang dimaksud ilmu tentang ma'rifatullah yang dimiliki Umar ini. Kemudian kalau pernyataan kebanyakan umat manusia, pernyataan mereka begini, orang-orang yang di muka bumi ini yang paling terkenal adalah para fuqaha, orang-orang ahli kalam, orang-orang yang ahli dalam bidang hikmah. Kalau kalian punya pemahaman seperti ini, bahwa ini kita harus bisa memetak-metak, bahwa kita ambil contoh masyhurnya Abu Bakar As-Siddiq. Kelebihan tersolehnya Abu Bakar As-Siddiq betul karena khilafah. Dia menjadi seperti khalifah. Ya. Ini hendaknya dipetak-petak. Urusan dia menyandang dari khalifah ini hanya menyangkut tentang status sosial. Memang pandangan secara sosial dia orang yang top. Tapi fadl anugerah yang ada pada Abu Bakar yang dipandang bukan sudut ini. Apa kelebihan Abu Bakar? Ma'ukira fi qalbihi, apa yang di dadanya Abu Bakar. Jadi penilaian itu ada sudut penilaian sudut sosial, ada penilaian sudut dari seberapa derajat dia di sisi Allah. Kelebihan Abu Bakar bukan dipandang dari sudut dia jadi khalifah, tapi kelebihan yang paling mulia ada di dadanya Abu Bakar. Kemudian yang kedua, umpamanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia orang terkenal, dia ahli siasat, ahli politik betul. Tapi nilai fadl, keutamaannya dia di sisi Allah dari sudut ma'rifatullahnya. Sampai ma'rifatnya Umar bin Khattab itu ada 3 ayat Quran yang belum turun, Umar itu sudah usul. Satu, ketika Umar itu melihat di dalam Rasulullah itu dulu sebelum turun ayat hijab, di rumah Rasul itu cara gambarnya kayak di rumahnya ketua suku,
utawa calon bupati utawa calon sing ning omah iku wonge campur lanang wedok iku sing enek panganan komplit wonge normal tanpa ada hijab enggak ono aling-aling blas. Umar punya usul Pak iki enggak tepat nek ngene. Dia usul kepada Rasulullah, Tuan, yang datang di sini bukan orang baik saja Tuan. Ada juga orang yang kurang baik Tuan. Mbok iya dikasih jarak antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya turun ayat hijab di dalam surat apa ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa yahfadhna furujahum itu dalam ayat ini dan seterusnya. Yang kedua, ketika Umar bin Khattab itu merasa di belakang makam Ibrahim ini tempat yang sangat mustajab. Ini, dia merasakan begitu. Umar usul kepada Rasul, ya Tuhan, jadikan di belakang makam ini tempat sholat. Turun makom Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim itu. Ada tiga masalah. Ini makrifatnya Umar seperti ini. Sebelum Quran turun, dia sudah cocok dengan pikirannya Umar. Juga kita itu kadang-kadang melihat wong saelek-elek wong. Kadang dia itu punya sir yang kamu nggak tahu. Utawa saapi-api wong terkenal, ternyata keterkenalan itu hanya sebatas urusan status sosial. Di hadapan Allah bukan karena itunya. Ono wong hebat, itu memang hebat. Tapi ternyata di balik kehebatan dalam pandangan manusia, dia hebatnya di sisi Allah. Iku mergone luman, sehingga ketok wong. Maka artinya wongku ngejar status sosial ya monggo ngejar-ngejar urusan dunia. Tapi di balik urusan dunia iki, kowe yo duwe celengan status di hadapan Allah ngamal apa sing sifate nek iso sing siri. Apa ya tahu poso sing gak konangan wong, apa tahajud sing gak konangan wong, utawa sedekah sing wong ora ngerti nek kowe iki gawe wong apik ngono.